Australia dikejutkan oleh penembakan massal di pantai Bondi, Sydney saat perayaan Hanukkah Yahudi pada Minggu 14 Desember 2025. Sedikitnya 16 orang tewas dalam serangan yang oleh kepolisian setempat disebut sebagai aksi teror. Insiden ini menjadi salah satu penembakan paling mematikan di Australia dalam hampir 3 dekade terakhir. Sebuah kejadian langka di negara yang dikenal memiliki undang-undang senjata api yang sangat ketat. Penembakan di Bondi disebut sebagai yang terburuk sejak tragedi Port Arthur pada 1996. Saat itu, Martin Brian menewaskan 35 orang di Tasmania. Tragedi tersebut menjadi titik balik besar yang mendorong Australia menerapkan reformasi ketat kepemilikan senjata api. Namun, hampir 30 tahun kemudian, kekerasan serupa kembali terjadi. Komisaris Polisi New South Wales, Mel Lyon, menyebut pelaku penembakan adalah seorang pria berusia 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun. Sang ayah tewas ditembak polisi di lokasi kejadian, sementara anaknya mengalami luka tembak dan masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis namun stabil. Yang menjadi sorotan, pelaku berusia 50 tahun tersebut adalah pemegang izin senjata api resmi di New South Wales dan memiliki 6 senjata api yang terdaftar secara sah atas namanya. Polisi menegaskan ia memenuhi seluruh persyaratan hukum untuk mendapatkan izin tersebut. Lantas, seberapa ketat aturan kepemilikan senjata di Australia? Australia memperketat undang-undang senjata api setelah tragedi Port Arthur melalui Perjanjian Senjata Api Nasional pada 1996. Kesepakatan ini diterapkan secara nasional oleh negara bagian dan wilayah dengan aturan yang relatif seragam. Beberapa poin utama aturan tersebut meliputi larangan kepemilikan sebagian besar senapan otomatis dan semi-otomatis, kewajiban pendaftaran setiap senjata api, izin kepemilikan yang harus melalui proses ketat, dan program pembelian kembali senjata yang menarik sekitar 650.000 senjata dari masyarakat. Proses pengajuan izin pun tidak singkat. Waktu tunggu minimal mencapai 28 hari. Hukum Australia mewajibkan pemohon izin memberikan alasan yang sah untuk memiliki senjata api, seperti berburu atau keperluan pekerjaan tertentu. Kepemilikan senjata untuk tujuan membela diri secara tegas dilarang. Pemohon juga wajib mengikuti pelatihan keselamatan, lulus ujian tertulis dan praktek, serta menjalani pemeriksaan latar belakang termasuk riwayat kriminal dan kesehatan mental. Yang juga jadi pertanyaan, seberapa sering penembakan terjadi di Australia? Penembakan massal tergolong sangat jarang terjadi di Australia. Negara ini menempati peringkat ke-18 dari 163 negara dalam Indeks Perdamaian Global. Sejak 1996, sebagian besar insiden penembakan hanya menelan 1 hingga 3 korban jiwa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penjualan senjata api justru meningkat yang diduga terkait dengan meningkatnya minat terhadap olahraga berburu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan akan membahas pengetatan lebih lanjut Undang-Undang Senjata Api bersama Kabinet Nasional. Pemerintah mempertimbangkan pembatasan jumlah senjata yang boleh dimiliki seseorang serta peninjauan lisensi secara berkala. Perdana Menteri New South Wales Chris Minns juga menegaskan perlunya undang-undang baru agar senjata berbahaya tidak mudah diakses masyarakat. Lantas, mengapa penembakan tetap terjadi? Peneliti kekerasan senjata api dari Universitas Griffith, Samara McPedran, mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan adanya kegagalan sistem perizinan. Menurutnya, kepemilikan beberapa senjata api oleh satu orang bukan hal yang tidak lazim selama memiliki alasan yang sah. Ia menegaskan bahwa faktor utama dalam penembakan massal tidak selalu berkaitan dengan jumlah atau jenis senjata, melainkan kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan yang lebih kompleks.
McPedran menilai respon berupa pengetatan undang-undang semata bukanlah solusi tunggal. Ia menyoroti polarisasi sosial, intoleransi, dan ketegangan politik sebagai faktor yang perlu ditangani serius. Menurutnya, pencegahan kekerasan membutuhkan pendekatan yang lebih luas, bukan hanya regulasi, tetapi juga perbaikan dalam dialog publik dan kohesi sosial.